Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nathanael Samputi, merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam penyampaian PDD UKT-PT ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Tata Negara. Mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah dengan objek negara dalam arti positif, yakni menurut Konstitusi Indonesia. Pembahasan mata kuliah ini dimulai dari aspek dasar tentang hukum tata negara, dari aspek keilmuan dan hukum tata negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mata kuliah Hukum Tata Negara diajarkan pada semester 2 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori ketatanegaraan. Materi pada mata kuliah Hukum Tata Negara ini sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar hukum tata negara. Yang kedua, sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang ketiga, kewarganegaraan. Yang keempat, hak asasi manusia. Yang kelima, demokrasi dan pemilu di Indonesia. Yang keenam, pemerintah daerah dan desa di Indonesia. Dan yang ketujuh, pengujian peraturan perundang-undangan. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah yang pertama, kuliah interaktif dengan metode ceramah diselingi dengan tanya jawab. Yang kedua, small group discussion. Yang ketiga, metode project based learning. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, kehadiran dengan bobot presentasi 10%. Yang kedua, tugas individu dan tugas kelompok dengan bobot presentasi 15%. Yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot presentasi 35%. Ujian akhir semester dengan bobot 40%. Pada saat ini, saya akan menyampaikan salah satu materi tentang pemerintahan daerah dan desa di Indonesia dengan fokus pembelajaran pada pemerintahan desa. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat pagi. Kuat semangat, kuat boleh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Nah, begitu boleh. Pagi-pagi itu mesti semangat. Oke? Ya, teman-teman. Minggu kemarin itu kita sudah belajar terkait dengan pemerintahan daerah. Memang terkait dengan materi pemerintahan daerah dan desa di Indonesia ini 2 kali kita pertemuan. Ya, minggu kemarin kita sudah bicara soal pemerintahan daerah dan saat ini saya akan fokuskan pada pemerintahan desa di Indonesia ya. Jadi ini materi yang nanti kita pelajari di pagi ini ya. Ya teman-teman, jadi terkait dengan materi pemerintahan daerah dan desa, ini ada capaian pembelajaran mata kuliah untuk materi pemerintahan daerah dan desa. Jadi diharapkan teman-teman dapat menjelaskan dan menganalisis pemerintahan daerah dan desa di Indonesia. Lalu ini dia punya subcapaian mata kuliah, jadi teman-teman diharapkan bisa menjelaskan dan menganalisis pemerintahan daerah dan desa di Indonesia. Lalu kemudian ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai terkait dengan materi pemerintahan daerah dan desa ini. Ya teman-teman diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa di Indonesia dengan benar, sesuai dengan dasar konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Ya dasar konstitusi ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena kita bicara hukum tata negara, acuannya tetap pada konstitusi. Nah, ini terkait dengan materi pemerintahan daerah dan desa ini ada 4 hal yang nanti kita bahas. Ini ada konsep pemerintahan desa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian konsep pemerintahan desa menurut Undang-Undang Desa. Lalu ada penerapan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lalu yang terakhir itu kita bicara soal organisasi perangkat desa. Berikut ini peta konsepnya. Jadi nanti kita akan berbicara dalam lingkup ini ya, 4 hal ini. Yang berikut
Ini referensi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencari referensi ini, baik buku atau di internet saja, seperti Jimli ini. Banyak dia punya e-booknya, bisa di-download saja. Lalu kalau teman-teman mau fokus pada pemerintahan daerah dan desa, ini buku lama sebenarnya. Tapi dia tapi menarik untuk dibaca, mudah dimengerti. Ini Sohino. Lalu ini salah satu buku saya juga, teman-teman bisa pelajari terkait dengan pemerintahan negeri. Ini tinjauan penataan pasca berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, memang terkait dengan pemerintahan desa, teman-teman juga bisa mention saya punya Google Scholar. Jadi Google Scholar itu banyak, saya punya jurnal terkait dengan pemerintahan desa atau negeri. Teman-teman lihat. Jadi klik saja Google Scholar, Nathanael Lensam Putih, itu pasti muncul. Ya, sebelum saya masuk pada substansi materi pemerintahan desa, saya ingin bertanya kepada teman-teman terkait dengan materi yang kemarin saya sampaikan, soal pemerintahan daerah. Kira-kira menurut teman-teman, ini supaya mencoba teman-teman punya ingatan lagi terhadap materi yang kemarin, menurut teman-teman, dasar konstitusi dari pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada pada pasal berapa? Pasal berapa? Pasal 18. Ya, pasal 18 ayat 7. Ayat 7 itu dia menyatakan bahwa pengaturan terkait dengan pemerintahan daerah akan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Nah, sehingga afirmasinya itu keluar dari 18 ayat 7 itu, diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Memang secara terperinci dasar konstitusionalnya memang lahir dari pasal 18 itu. Kemudian yang kedua, menurut teman-teman, apa itu pemerintahan daerah? Atau dalam konteks negara kesatuan ini, kan kita tidak bisa membangun suatu negara dalam konteks negara kesatuan, negara di dalam negara kan? Jadi semua kesatuan ya harusnya pemerintahan itu berada pada pusat, tidak ada di level pemerintahan daerah ya, artinya kekuasaannya. Jadi tidak ada boleh negara di daerah-daerah. Jadi kira-kira menurut teman-teman, kalau menurut pasal 18, pemerintahan daerah itu apa? Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota. Ya betul. Kalau dari pasal 18, jadi negara kesatuan Republik Indonesia itu kemudian dibagi di dalam daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Jadi kita bicara soal pemerintahan daerah, kita bicara soal ada provinsi di situ dan juga ada kabupaten kota di situ. Ya kan? Jelas dalam konstitusi. Lalu kemudian kira-kira asas implementasi atau penerapan pemerintahan daerah itu dia menggunakan asas apa? Ada 3 asas, Pak. Ya. Itu yang pertama asas desentralisasi, yang kedua asas dekonsentrasi, dan ketiga itu asas tugas pemerintahan. Ya, betul. Nanti teman-teman bisa lihat pengaturannya lebih jelas nanti, saya sudah ingatkan di Undang-Undang 23 2014 terkait dengan pemerintahan daerah itu, teman-teman bisa lihat dalam implementasi dari desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ya, terima kasih teman-teman. Sekarang kita masuk kepada substansi mata kuliah atau materi terkait dengan pemerintahan desa. Nah, pertanyaan yang sama terkait dengan pemerintahan daerah. Nah, kira-kira yang teman-teman ketahui tentang pemerintahan desa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dia diatur di dalam pasal berapa? Ada yang tahu? Suara kuat saja. Masih pagi nih suara kuat. Nama siapa? Siapa? Isna. Di dalam pasal? Ya, pasal 18B. Ada yang tahu pasal 18B bunyi bagaimana? Saya Pak, kurang yang saya tangkap sudah ini Pak, negara kesatuan Indonesia mengakui kesatuan masyarakat hukum adat yang lahir dan diterima di masyarakat. Itu. Jadi betul ya, dasar konstitusional, dasar pemerintahan desa itu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Desa yang baru pada, kalau teman-teman baca undang-undang kan lihat ada dasar hukumnya di situ.
Selain dasar hukum itu konsiderannya yang merujuk kepada dasar konstitusional, undang-undang dasar di situ. Ya, dia mengacu kepada pasal 18 dan juga pasal 18B. Nah, itu. Yang tadi disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ya. Itu terkait dengan dasar konstitusional dari pemerintahan desa. Ya, kita lanjut. Nah ini ya teman-teman. Ini konsep desa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pasal 18B ayat 2 ini menjadi rujukan. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena memang tidak memungkiri bahwa bangunan negara Indonesia ini kan negara kesatuan kan bentuknya. Ya, tadi kesatuan itu ya dia dibagi ada daerah, ada provinsi. Provinsi di sini ada kabupaten kota. Seringkali kita tulis kabupaten garis miring kota, tapi kalau di Undang-Undang Dasar dia tidak sebut kabupaten lalu garis miring kota. Kabupaten dan kota. Jadi kabupaten dan kota. Tidak atau gitu. Kalau garis miring biasa kita bayang atau kan? Limutan. Jadi kabupaten dan kota. Kalau penulisan dalam pasal 18. Nah, sehingga provinsi dan kabupaten kota ini bukan negara di sini. Daerah-daerah ini bukan negara, karena kita negara kesatuan ya. Nah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di provinsi maupun kabupaten kota, dia harus dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian halnya kita bicara kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat maupun desa ya. Dia tidak boleh bertentangan atau keluar dari kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini kemudian ada pasal 18 tadi. Jadi kalau teman-teman baca dasar hukum dalam Undang-Undang Desa itu pasal 18B, nanti kita lihat undang-undangnya nanti. Lalu ada pasal 18. Lalu dalam penjelasan tadi yang disinggung tadi, pasal 18 ayat 7. Ayat 7 itu yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Termasuk dalamnya pembentuk undang-undang mengartikan bahwa desa juga harus diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Sehingga lahir undang-undang desa. Nah, selama ini kalau kita ikuti pasca Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 di Orde Baru itu kan, Soeharto yang biasa orang bilang semua desa disamaratakan. Jadi semua desa disamaratakan itu orang banyak yang memahami terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 itu kan. Masa Soeharto itu kan. Nah, itu Undang-Undang Desa ada di situ. Lalu kemudian di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang baru kan. Nah, dua undang desa yang desa diatur di dalam undang-undang terpisah tuh. Nah, selama ini dari Undang-Undang 22 1999 tentang pemerintahan daerah sampai ke Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah, nah, desa disebutkan di situ. Nah, dari rentang masa waktu itu tahun itu desa tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang. Nah, mulai 2014 keluarlah Undang-Undang Desa tersendiri. Nanti teman-teman baca pasal 18 lebih detail sehingga teman-teman bisa meneliti lebih mendalam terkait dengan dasar konstitusional. Tapi pada prinsipnya bahwa kalau kita bicara konsep desa atau pemerintahan desa, dia mengacu pada dasar konstitusional ini, Undang-Undang Dasar ini pasal 18B ayat 2, pasal 18, kemudian ayat 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Nah, tinggal nanti teman-teman lihat bicara soal pemerintahan daerah, apakah kemudian desa atau negara kesatuan-kesatuan masyarakat umum ada itu bagian dari pemerintahan daerah. Kita lanjut sampai di sini bisa mengerti ya? Ya. Nah, ini saya sedikit kita melihat ke belakang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dulu Undang-Undang Dasar 1945 itu ada penjelasannya. Nah, kalau nanti teman-teman di akhir nanti saya ada satu tugas yang nanti teman-teman saya berikan kepada teman-teman terkait dengan ini.
Nah, ini Undang-Undang Dasar 1945 penjelasan di pasal 18. Ini disebutkan gini. Oleh karena negara Indonesia itu suatu Einheitsstaat. Einheitsstaat ini sama dengan kesatuan nih, negara kesatuan. Maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat stat. Jadi tidak ada yang bersifat stat negara nih. Ya stat kan negara kan? Negara juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Nah, tinggal nanti implementasi atau bagaimana penerapannya di dalam amandemen perubahan Undang-Undang Dasar itu, apakah kemudian kabupaten kota itu merupakan bagian daerah terkecil, sama dengan penjelasan ini, pemahaman ini. Dan teman-teman bisa lihat nanti soal risalah BPU PKI kan, soal pembentukan Undang-Undang Dasar ini. Ada perdebatan di situ terkait dengan pasal 18 juga. Nah, ini selanjutnya, lalu penjelasan yang kedua itu, dia menyebutkan bahwa dalam teritori negara Indonesia, terdapat lebih kurang 250 self-bestowed Landschappen. Jadi ini sama dengan kesultanan. Nah, kayak di Yogyakarta, itu Yogyakarta. Ternate juga ada kesultanannya. Itu juga Soya kah? Kesultanan kah? Atau bukan? Ada yang dari Hitu sini? Atau dari Soya? Coba cek apakah dia masuk dalam ini. Selbstbesteuern Landschappen. Dan Volksgemeinschaften. Seperti desa di Jawa dan Bali. Negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang. Kalau di Maluku ada negeri, ada Ohoi di Maluku Tenggara kan. Di Papua ada kampung, ada nagari, di Palembang sana. Jadi, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Jadi kemudian perubahan Undang-Undang Dasar sudah tidak ada lagi penjelasan. Penjelasan kemudian sudah dimasukkan di dalam nah ini pasal 18 ini kan. 18. Nanti teman-teman lihat ayat 1. Ayat 1 itu dia merujuk kepada yang tadi, yang ini. Selbstbesteuern Landschappen ini. Kayak kesultanan. Lalu kemudian muncul daerah istimewa Yogyakarta. Daerah yang istimewa. Tetapi Volksgemeinschappen ini seperti kayak negeri. Dan sebagainya. Jadi ini dia punya penjelasan. Nah, kita kembali kepada konsep desa menurut Undang-Undang Desa. Tadi Undang-Undang Desa Undang-Undang nomor berapa? Nomor 6 tahun 2014, betul. Nah, kalau menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah dan seterusnya. Dia kemudian masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kemudian Undang-Undang Desa mengartikan desa itu atau mengkonsepkan desa itu menjadi desa dan desa adat. Nah, desa dan desa adat. Nah, kemudian pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kemudian pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Teman-teman, terkait dengan dasar konstitusional tadi, lalu masuk kepada Undang-Undang Desa, ada yang mau bertanya? Tadi desa adalah desa dan desa adat. Jadi secara konstitusional ini kan dia bicara tadi ada penjelasan, lalu kemudian apakah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini kemudian sama dengan desa yang dalam pemahaman merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Itu juga menjadi pertanyaan menarik teman-teman. Kalau teman-teman mau memahami terkait dengan dasar konstitusional. Nah, memang kalau kita bicara hukum tata negara, kita akan mengupas
di awal saja terkait dengan dasar-dasar konstitusional. Nanti teman-teman bisa mendalami lebih jauh di situ. Ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini pertanyaan saya, bagaimana mekanisme atau prosedur-prosedur yang dapat dilakukan untuk penetapan desa-desa adat, Pak? Nah, pertanyaan menarik ya. Ada nama siapa? Natalia Respesi, Pak. Natalia Respesi. Dari mana, asal dari mana? Kusu-kusu, Pak. Kusu-kusu. Kusu-kusu itu negeri kah bukan? Dari Geri. Kah dia masuk Urmeseng? Hah? Oh, negeri. Bukan masuk wilayah Petuanan Urmeseng, bukan ya? Oh, negeri. Oh, negeri Urmeseng kah negeri Kusu-kusu? Hah? Oh, dia masuk di wilayah negeri Urmeseng ya? Ale dari Urmeseng? Mahia. Mahia itu dari mana? Kampung mana? Oh, dari negeri Urmeseng lah ya? Oh iya. Oh iya. Ya, jadi masuk di Urmeseng ya? Nah, tadi pertanyaan bagaimana mekanisme prosedural? Nah, ini teman-teman kita lanjut sedikit. Nah ini, kalau kita bicara terkait dengan ketentuan desa adat, Undang-Undang Nomor 6 itu karena konsepnya desa dan desa adat, maka dia ada bab tersendiri yang mengatur terkait dengan desa adat. Ini di bab 13, ketentuan khusus desa adat. Jadi kalau kita lihat pasal 96 ini, dia menyebutkan bahwa pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat. Jadi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi selama ini yang kita bilang bahwa ada negeri, ada nagari, ada ohoy, bahwa sesungguhnya dasar legitimasinya itu tidak ada. Status kita saat ini ya masih desa. Karena Undang-Undang Nomor 6 bilang harus ada penataan. Nah, penataan itu kemudian ditetapkan menjadi desa adat. Pertanyaan kan seperti itu. Berarti selama ini desa-desa adat ini belum ada penetapannya. Ya. Jadi itu kita lihat dulu penetapan. Jadi harus ada penetapan. Penetapan itu menjadi kewenangan baik itu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. Ya, jadi kesatuan masyarakat hukum adat ini dia harus kemudian ditetapkan. Nah, nanti teman-teman lihat di Permendagri nomor 52 tahun 2014 itu terkait dengan pedoman penataan kesatuan. Jadi sebelum ditetapkan sebagai desa adat itu harus ada penetapan kesatuan masyarakat hukum adat lewat Permendagri 52 2014 itu dengan surat keputusan bupati atau wali kota. Jadi di situ ada tahap inventarisasi, verifikasi dan validasi. Jadi yang syarat-syarat ini nih, dia punya tatanan adatnya harus ada, sejarahnya, pemerintahan adatnya itu harus ada. Baru kemudian setelah ditetapkan dengan SK Bupati Wali Kota, lalu proseduralnya kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi ketika ditetapkan sebagai misalnya negeri Urmeseng tadi, di dalam Perda Kota Ambon ditetapkan sebagai desa adat, itu baru ada dasar legitimasinya sebagai desa adat. Nanti ada nomor register berbeda antara desa dan desa adat yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu teknisnya. Silakan. Apa yang membedakan pemerintahan desa adat dan desa biasa? Ya, singkat saja saya menjawab pertanyaannya. Kalau teman-teman kita mengacu kepada penjelasan tadi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen, itu dia bicara soal kesatuan masyarakat hukum adat. Memang kalau teman-teman membaca tulisan-tulisan dari Van Vollenhoven, dia bicara kesatuan masyarakat hukum adat atau masyarakat hukum adat, itu dia bicara soal bagaimana masyarakat adat itu hidup dengan aturan adatnya, hukum adatnya. Nah, kalau kita bicara soal desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan lalu kemudian diatur dalam undang-undang desa, itu kita bicara sama dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sifatnya modern ya. Misalnya ada kaurnya nanti, ada sekretaris desanya dan sebagainya ya. Jadi penyelenggaraan pemerintahan sama dengan penyelenggaraan pemerintahan yang umum ya. Itu yang teman-teman bisa membedakan. Makanya dalam undang-undang desa itu ada konsep self-governing community dan local self-government. Jadi self-governing community itu komunitas yang berdiri sendiri, lalu kemudian digabungkan dengan local self-government, pemerintahan daerah menurut
pasal 18 tadi menjadi satu. Oke, bisa jelas ya? Nah ini penerapan asas, nanti teman-teman lihat, bisa teman-teman pahami, tapi ada dua asas yang kemudian sangat menarik diatur. Ini asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap asal usul, subsidiaritas itu penyetapan kewenangan berskala lokal dan sebagainya ya. Jadi akomodir kewenangan lokal berskala desa itu di dalam dua asas ini. Nah ini organisasi, ada teman-teman lihat kepala desa, nanti teman-teman lihat kalau negeri kesatuan masyarakat adatnya dengan dia punya tatanan organisasinya itu berbeda ya dengan desa. Yang tadi saya sebutkan kepala desa, ada sekretaris desa. Nah, ini kalau teman-teman di desa-desa itu masih memakai ini kasin, tapi disebut kaur. Misalnya saya contoh di Suli itu masih pakai kaur pemerintahan dan sebagainya, padahal sudah mengalami perubahan. Harus diikuti soal ini. Ini teman-teman ya. Lalu yang terakhir teman-teman, ini ada tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompok ini teman-teman nanti ketua kelas bantu di absen menyesuaikan saja beberapa kelompok sesuai dengan absen. Ini pertanyaannya, saudara diminta untuk mencari data risalah sidang BPUPKI dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pasal 18. Lalu yang kedua, saudara diminta membuat perbandingan pemerintahan desa yang ada di Indonesia dengan 3 negara. Terserah, mau negara mana, lihat perbandingan. Di negara itu punya pemerintahan desa seperti apa, lihat perbandingan, lihat dia punya persamaan dan perbedaan. Lalu teman-teman mau idealnya seperti apa pemerintahan desa sebaiknya di Indonesia kalau teman-teman lihat komparasi perbandingan dari negara-negara lain. Jadi itu teman-temannya. Jadi pada prinsipnya kalau teman-teman kita belajar soal pemerintahan desa, maka kita mengacu pada pasal 18 tadi, ayat 2 dan pasal 18, lalu kemudian dibedakan antara desa dan desa adat. Itu yang teman-teman perlu pahami, lalu harus ada penetapan desa dan desa adat. Oke, sampai sini bisa mengerti ya teman-teman ya? Oke, jelas ya apa yang saya sampaikan? Oke, jangan lupa tugas. Jadi minggu depan kita ketemu diskusi ya, presentasi di depan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.